Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mencari dan mengharap ridhonya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya, juga atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa menunda kesibukan kita masing-masing guna menghadiri sholat Jumat di tempat yang mulia dan suci ini sebagai salah satu bentuk aktualisasi dari iman yang bersemayam dalam kalbu kita. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memperkokoh iman kita, dapat memperkuat iman kita, dan sekaligus dapat berasar dan berpengaruh pada pola sikap, pola tindak, dan pola pikir kita sehari-hari. Para hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaannya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki atau ujung rambut sampai ujung kaki, luar biasa Allah menciptakannya dengan sangat amat sempurna. Dalam Al-Infitor Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Hei manusia, apa yang menyebabkan kamu menjadi orang tertipu dan orang yang jauh dari Allah, membangkang dan membantah kepadanya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kamu dalam bentuk sesuai dengan keinginannya. Begitulah Allah Ta'ala menegaskan. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menciptakan dalam bentuk yang sempurna, tapi Allah juga menyiapkan seluruh fasilitas hidup manusia yang luar biasa. Alam raya yang diciptakannya dibuat oleh Allah Ta'ala khusus untuk manusia. Di surat Al-Baqarah 29 difirmankan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa? Ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Dari mulai energi, cahaya dan sebagainya yang dipancarkan oleh matahari, kemudian oksigen yang tidak pernah berkurang,
udara yang tidak pernah berkurang, air yang tidak pernah berkurang, makanan melimpah. Kemudian barang tambang yang ada di dalam perut bumi sempurna, alat hidup dan fasilitas material yang disiapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita atau untuk kita semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah juga menyiapkan ciptaannya yang sempurna itu dengan diberinya akal yang hanya diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada binatang. Di dalam Al-Quran sering disebut dengan istilah Al-Fu'ad. Biasanya Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, yang saat itu kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal absar wal afidah. Lalu Allah menjadikan bagi kamu as-sam'a pendengaran, penglihatan, dan al-afidah hati atau akal pikiran. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Yang keempatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala demi kesempurnaan makhluk ciptaannya itu disematkan kepada manusia apa yang disebut dengan ghorijah, fitrah dan hati nurani. Ghorijah, insting, ada pada manusia sebagaimana ada pada hewan, dan insting ini sangat bermanfaat. Salah satunya adalah dengan instingnya itu manusia berusaha, seluruh manusia yang normal berusaha untuk mempertahankan eksistensi manusia di muka bumi ini dengan menikah, berpasangan, melahirkan anak. Begitu beberapa ayat Al-Quran menegaskan kepada kita. Yang kedua adalah fitrah. Fitrah di sini maksudnya khilqah Islamiyah, yaitu Allah memberikan kepada setiap manusia kesediaan di dalam dirinya untuk menerima al-Islam. Itu dijelaskan pada surat Al-A'raf 172, surat 30 ayat 30, dan dipertegas oleh hadis Al-Bukhari, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini kecuali membawa fitrah agama Islam, itu khilqah Islamiyah, benih-benih kesediaan untuk menerima dinul Islam. Yang terakhir, Allah juga memberikan kepada manusia adalah hati nurani. Nah, yang paling terakhir ini para hadirin, yang di antara yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari kita semua. Kenapa demikian? Karena dengan hati nurani yang tajam, hati nurani yang suci, hati nurani yang bersih, hati nurani yang tidak terkontaminasi oleh dosa dan maksiat, manusia akan tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai makhluk yang tabdil dan takrim, manusia yang diberi kelebihan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati nurani yang bersih inilah yang akan dapat membuat manusia terjaga, terpelihara, dan terjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Ia tidak akan terjerumus pada hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, dan dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dengan hati nurani yang bersih, yang bening, yang suci, yang tidak terkontaminasi, membuat seseorang pemilik hati itu akan semangat dalam menjalankan ketaatan, semangat dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah hati nurani yang harus dijaga. Para hadirin, Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ia, Allah, mengilhamkan kepadanya fujuraha, keburukannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Nah, ketakwaan di sini adalah terkait dengan hati nurani yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Sekali lagi, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pelihara. Dengan hati nurani yang bersih tadi,
hati nurani yang bening tadi, maka dia bisa menerima Islam dengan sebaik-baiknya, dia bisa membuka hatinya untuk kebenaran, dan dia bisa istiqomah di dalam menjalankan kebenaran itu, dan dia komitmen terhadap keyakinan agama yang dianutnya. Jangan sampai hati nurani ini dikotori. Kotornya hati nurani dengan apa? Dengan dosa dan maksiat, dengan kesalahan dan pelanggaran, penyimpangan dan kecurangan. Itu membuat hati nurani menjadi kotor. Hati nurani inilah yang membisikkan kepada manusia kebaikan. Hati nurani inilah yang mendorong manusia berbuat lurus. Hati nurani inilah yang mendorong manusia berbuat jujur. Hati nurani inilah yang membuat manusia tidak tergoda oleh perbuatan-perbuatan buruk, walaupun itu di hadapannya ada keuntungan materi yang luar biasa. Hati nurani yang bersih tidak akan tergoda dengan itu. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim, para hadirin, bila hati nurani sudah terkotori dan terkontaminasi oleh dosa, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati nurani yang lawamah. Di surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2 dikatakan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah, kata Allah, dengan nafsu lawamah, hati nurani yang tidak intiwa, hati nurani yang tidak istiqomah, hati nurani yang memiliki dua kecenderungan kepada kebaikan dan kecenderungan kepada keburukan. Lawamah itu tidak istiqomah. Hati nurani yang lawamah, para hadirin, akan sikapnya, perilakunya, pandangan hidupnya, gitu, akan ditentukan oleh dengan siapa dia berteman dan di lingkungan seperti apa dia hidup. Berteman dengan orang-orang baik akan terbawa baik dan lurus hati nuraninya. Tapi ketika dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka dia akan condong ketidakbaikan itu. Dan ketika dia ada di lingkungan orang-orang baik, ikut baik. Sebaliknya, ketika ia berada di lingkungan orang-orang buruk, terbawa buruk. Ini amat sangat jelek. Nah, para hadirin, seorang sahabat yang bernama Wabisoh datang kepada Rasulullah SAW. Dia ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Tapi Rasul sudah berkata begini, wahai Wabisoh, aku tahu jita litas'ala anil birri wal ifni, kata Rasul. Wahai Wabisoh, aku tahu kau datang kemari kepadaku, engkau ingin bertanya kepadaku tentang kebaikan dan keburukan. Begitu. Karena Rasul itu tahu persis siapa Wabisoh, seorang sahabat yang sering kali bertanya tentang perkara-perkara agama. Lalu Rasul mengatakan, kata Wabisoh, "Na'am, benar wahai Rasulullah, aku akan bertanya padamu tentang kebaikan dan keburukan." Maka Rasul kemudian menjelaskan, al-birru matma'annat bihil qalbu, mastakana bil qalbu watma'anna bihil nafs, kata Rasul. Kebaikan itu sesuatu yang membuat hati menjadi tentram dan jiwa menjadi tenang. Wal ismu, sebaliknya dosa, kata Rasulullah, membuat hati gelisah dan jiwa menjadi bimbang. Karena itu kata Rasul tentang kebaikan ini, istabti qalbaka wa iyabtukal muftun. Hei Wabisoh, tentang kebaikan itu kata Rasul, tanya hati nuranimu. Tanya hati nuranimu. Sekalipun banyak orang memberi fatwa kepadamu begitu dan begini, tapi tanya hati nurani. Sebab hati nurani, satu, tidak pernah akan mengatakan benar pada yang benar. Hati nurani akan mengatakan baik kepada yang baik. Hati nurani akan mengatakan salah pada yang salah. Hati nurani akan mengatakan jelek pada yang jelek. Hati nurani akan mengatakan ma'ruf kepada yang ma'ruf, akan mengatakan munkar pada yang munkar. Hati nurani tidak bisa dibohongi.
Kalau ada manusia yang suka membohongi hati nuraninya, maka ia akan tidak pernah tentram dalam hidupnya. Ia akan selalu gelisah, akan selalu takut, selalu khawatir, dikejar oleh perasaan yang tidak benarnya itu, dikejar oleh dosa dan pelanggarannya, karena dia membohongi hati nuraninya sendiri. Hanya saja para hadirin, ketika hati nurani sudah dikotori oleh maksiat dan dosa tadi, maka hati nurani itu kan begini dalam hadis akhir ini Rasul bersabda, "Idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda." Bila seorang hamba berbuat dosa, maka terjadilah pada hatinya itu bintik-bintik hitam. Fa in taba wastaghfara sukila qalbuhu. Kalau ia bertobat dan beristighfar, hatinya jadi bening kembali. Gitu. Tapi jika ia terus-menerus berbuat dosa dan kesalahan, maka hatinya akan ditutupi oleh bintik hitam itu, sehingga hati nuraninya menjadi tumpul dan tidak bisa lagi mengingatkan dia terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Dia tahu itu dosa, tapi hati nurani tidak bisa mengingatkannya. Akhirnya dia setuju dengan dosa itu. Akhirnya dia kompromi dengan dosa itu. Akhirnya dia bertoleransi dengan dosa itu, dan ia terbiasa dengan dosa itu. Dan itulah yang disebut oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, balaman kasaba sayyi'ati wa atat bi khoti'atu. Ingat dan ketahuilah, tidak demikian. Orang yang sudah diliputi oleh dosanya, karena hatinya sudah kotor oleh dosa, ia akan bergelimang dosa dan tidak pernah merasa salah dalam dosa yang dilakukannya, tidak pernah sedih dengan kesalahannya, bahkan sebaliknya ia bangga dengan dosa dan kesalahannya itu. Lebih parah lagi, ia menjadi orang yang merasa benar dalam kesalahan yang dilakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin, hati nurani yang bersih dan bening, tahu mana salah dan mana benar. Makanya ketika kalaupun ia terjerambab, terperosok dalam dosa, ia tidak terus-menerus berbuat dosa, akan segera ingat kepada Allah, istighfar dan bertobat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu yang disebut oleh Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa la yaghfiru dzunuba illallah al-ayah. Jadi segera ingat pada Allah, zikrullah, istighfar dan bertobat, dan berjanji pada dirinya tidak akan pernah kembali lagi pada perbuatan dosa yang dilakukannya. Itulah hati nurani yang bersih, yang bening, yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Oleh karena itu, mari kita jaga dan pelihara hati nurani kita, supaya hati itu bercahaya, hati itu gincong, memberikan arahan kepada kita kemana mesti melangkah dan jalan hidup seperti apa yang harus kita tempuh. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati nurani itu ibarat anak kecil yang mungil. Hati nurani itu ibarat anak kecil yang mungil. Kalau seorang penyair mengatakan, an-nafas
katifli, seperti anak kecil yang mungil. Kalau ia diurus, dipelihara dengan baik, dikasih makan minum ASI, dikasih makanan yang bergizi dan bervitamin, diasuh dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya, maka ia akan tumbuh menjadi seorang anak kecil yang sehat, anak kecil yang baik. Semakin besar semakin lucu, semakin besar semakin mendatangkan kenikmatan kepada kedua orang tuanya, semakin memikat hati kedua orang tuanya, bahkan mungkin kerabatnya yang lain dan orang-orang pada umumnya. Begitulah ibaratnya. Makanya harus dijaga dan dipelihara. Sebaliknya, jika hati nurani itu dibiarkan, seperti anak kecil tidak dikasih minum ASI, setelah itu tidak dikasih makanan yang bergizi dan bervitamin, ia akan kurus kering, sakit, kurang gizi, stunting, tidak bisa diharapkan menjadi penerus generasi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang zakkaha, mensucikannya, membersihkannya, memeliharanya. Beruntunglah dia, karena akan ada yang selalu mengingatkan. Karena si hati nurani ini, para jemaah, akan connect dengan malaikat. Connect dengan malaikat. Kan Rasul bersabda, Allah berfirman, Rasul bersabda, sabda Rasul, ma min ahadin illa qad wukila bihi qorinuhu. Setiap orang itu diberi oleh Allah pendamping dari jin dan dari malaikat. Jin yang selalu menyuruh kepada kejahatan dan kemaksiatan, sedangkan malaikat yang membisikkan kepada dia kebaikan-kebaikan. Nah, jadi akan connect tuh bisikan malaikat itu dengan hati nurani. Maka ia akan menjadi orang-orang yang baik. Sebaliknya, hati nurani yang kotor, yang telah terkontaminasi tadi, akan connect dengan bisikan-bisikan setan. Dan ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Para hadirin, gizi bagi hati nurani, makanan bagi hati nurani adalah zikrullah. Saya ulangi, gizi bagi hati nurani, makanan yang bisa menggemukkan, dalam tanda kutip menggemukkan hati nurani, adalah zikrullah. Dan zikrullah itu ruang lingkupnya sangat luas, bukan hanya bacaan-bacaan tertentu dengan jumlah tertentu. Salat adalah sebesar-besar zikrullah. Dalam surat Al-Ankabut 45 dikatakan, utlu ma uhiya ilaika mir rabbika wa aqimis shalah. Dirikanlah oleh kamu salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah kejahatan dan kemunkaran. Wala dzikrullahi akbar, dan salat itu sebesar-besar zikir kepada Allah Ta'ala. Di surat Toha Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah oleh kamu salat untuk mengingatku. Maka di ayat 13 surat Ar-Ra'd Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya jadi tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah, ketahuilah kata Allah, hanya dengan zikir kepada Allah hati tenang dan tentram. Ibnu Katsir menafsirkan zikrullah pada itu adalah dengan kalimat qiraatil Quran, tilawatil Quran, dan tadabbur Al-Quranul Karim. Luas, salat, baca Quran, zikir-zikir bacaan tertentu dengan jumlah tertentu, dan amalan-amalan baik yang lainnya, itu bagian dari zikrullah. Dengan zikrullah
akan terjadilah hati nurani yang indah yang oleh Al-Quran surat Al-Fajr ayat 20 sampai 30 dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafs al-mutmainnah yang tenang dan tentram, kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan ridho dan ridhoi. Masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Demikian para hadirin, mudah-mudahan hati nurani yang Allah sematkan pada kita dalam diri kita sebagai perlengkapan diri kita manfaatkan, kita gunakan dan kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita selamat dunia dan akhirat. Itulah yang dapat saya paparkan di mimbar Jumat kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina waslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ij'al fi qalbina nuran wa fi basarina nuran wa fi sam'ina nuran wa an yaminina nuran wa shimalina nuran wa tahtina nuran wa fawqina nuran waj'alna nuran. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.